Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi agak telat mulai ya. Sambil menunggu teman-temannya tadi saya menggabung ya dua file ya, dalam satu file script ya, supaya formatnya sama ya dalam membuat coding untuk visualisasi data ya, yang interaktif. Karena pada dasarnya boleh berbeda ya file antara yang di server ataupun user interface. Boleh, tapi asalkan nanti dalam satu folder aplikasinya juga bisa jalan. Tapi yang dicontohkan sesuai file yang ada di e-learning itu kan tergabung, makanya saya coba gabung dalam satu file. Baik, untuk web keempat kali ini kita akan mencoba membuat aplikasi beberapa olahan data yang sederhana, yang mungkin juga bisa interaktif dengan menggunakan paket Shining. Paket Shining. Oke, jadi hmm, pada dasarnya saya kira di Prodi Sistem Informasi pernah dipelajari beberapa materi pengkodean pemrograman, ya. Misalkan ada istilah percabangan, perulangan, list, dan lain sebagainya. Begitupun di mata kuliah ini sebenarnya di sini saya contohkan ada beberapa yang mana kebanyakan itu atau dominan itu adalah terkait dengan pembelajaran matematika ya. Contoh-contoh pengkodean pembuatan coding dengan memanfaatkan R ataupun R Studio, baik percabangan, perulangan maupun list. Nah, contohnya seperti ini ada percabangan ya yang memanfaatkan if majemuk ya. Eh, di sini dicontohkan saya akan membuat function ya, sebuah function yang saya namakan itu bilangan bilangan 5, yang mana dalam function itu nanti ketika saya misalkan jalankan di aplikasi RStudio itu dengan memanfaatkan function itu dia bisa memilah angka yang saya masukkan apakah masuk kategori negatif ataukah dia bilangan 0 ataupun bilangan positif ya, seperti itu. Kemudian untuk switch ya, di sini saya contohkan, saya namakan jumlah sisi segi n. Artinya nanti misalkan kalau saya menghitung jumlah sisi, misalkan jika ada dua sisi ya, dua sisi, apakah dia masuk kategori segi berapa? Misalkan tiga sisi ya, tiga sisi seperti ini berarti dia masuk kategori segitiga dan seterusnya tergantung dari banyaknya sisi. Nah, ini juga bisa. Nah, saya buatkan fungsinya di RStudio dengan coding seperti ini. Lanjut, misalkan untuk perulangan atau looping ya, misalkan memanfaatkan perintah for. Nah, saya di sini mengambil contoh deret ya, deret barisan aritmetika. Dengan kunci utama tentu dalam rumus deret itu ada 3, yaitu suku pertama, beda, dan N. Di sini saya tidak mengambil A, B, dan N, tetap penamaan dari variabelnya itu suku pertama, beda, dan N. Kemudian perintahnya di sini ini tidak lain untuk S ini adalah rumus dari jumlah, jumlah dari deret barisan aritmetika. Kemudian ada juga list ya yang bisa kita buat. Nah, fungsinya di sini saya contohkan ini akar akar diskriminan ya untuk persamaan kuadrat. Saya mengambil rumus ABC. Jadi misalkan ada persamaan kuadrat
yang kita ketahui koefisiennya. Nanti dari koefisien itu kita bisa memanfaatkan rumus ABC yang mana kita tulis dalam coding ya, sebagai function. Kemudian juga bisa kita cari ya nilai diskriminan juga di sini. Ini perintahnya yang mana memanfaatkan rumus yang diketahui. Nanti outputnya akan terlihat ya. Baik, saya perlihatkan dulu di RStudio ya. Untuk tiga tadi function. Karena nanti ketiga function ini yang kita kembangkan dengan memanfaatkan Shiny, kita akan melihat tanpa harus menjalankan di RStudio, kita bisa menginput atau melihat hasil-hasil dari yang kita peroleh sesuai dengan function yang di awal kita buat. Yang pertama tadi, misalkan saya mau buat function untuk pengkategorian bilangan, ya, tentu saya codingnya seperti ini, saya sisa jalankan, nanti saya run, saya ketik di aplikasi RStudio ya codingnya. Oke, nanti akan muncul di bagian function sini bilangan 5 ya. Berarti dia sudah terdefinisi sebagai function. Jadi ketika saya ingin mengkategorikan suatu bilangan, saya sisa membuat bilangan 5, kemudian dalam kurung bilangan apa yang ingin saya. Di sini dicontohkan, misalkan -1 saya mau lihat apakah dia masuk kategori apa ya, apakah dia kategori negatif, 0 maupun positif. Sisa saya drag dan run. Di sini tentu fungsinya bilangan 5, kemudian bilangannya di sini dan -1. Dan nanti outputnya terlihat bahwa -1 adalah bilangan negatif ya. Jadi outputnya di konsol nanti di bagian bawah nanti terlihat dia -1 dikategorikan. Kemudian saya mau lagi contoh kedua 0 misalkan. Oh, ternyata 0 adalah bilangan 0 ya. Saya mau yang desim 0,5 kira-kira dia masuk kategori apa? Ternyata dia masuk kategori positif. Jadi dengan membuat function seperti ini nanti mempermudah. Tapi lebih mudah lagi nanti ketika kita lengkapi dengan package Shiny. Ya, seperti itu. Oke, yang kedua, function kedua yang saya buat tadi yang mengkategorikan segi berapa suatu bangun jika memiliki sisi ya sebanyak misalkan 2, 3 dan seterusnya. Ya. Di sini saya namakan jumlah sisi segi n untuk fungsinya. Kemudian saya drag. Oke, saya run. Nanti ketika sudah terdefinisi seperti ini, nanti dia akan muncul di sini dengan function jumlah sisi segi NU. Sesuai dengan penamaan yang kita buat. Saya contohkan, saya misalkan ada bangun 2 sisinya. Saya mau tahu dia kategori apa. Berarti sisa jalankan function yang sudah kita buat tadi, baru kita run. Oh, ternyata dia bukan segi N. Ya. Misalkan saya punya bangun yang 7 sisi. Ya, saya run. Oh, dia segi 7. Ya, dia bisa dikategorikan seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi, sesuai yang di slide, adalah untuk barisan aritmetika. Ya, saya mau buat juga fungsinya dengan variabelnya yang ini, yang penting suku pertama, susunannya ya, beda dan N, jumlah suku pertama. Ada berapa suku pertama yang ingin dicari. Kemudian, saya namakan dia sebagai deret aritmetika. Saya drag. Berarti dia sudah muncul di sini sebagai function deret aritmetika. Yang perlu diingat, susunan dari yang
sesuai dengan pendefinisian kita, itu suku pertama dulu, kemudian bedanya, kemudian jumlah. Ada berapa suku pertama yang ingin dicari. Di sini dicontohkan, misalkan ada diketahui suku pertamanya 1, ya, kemudian bedanya 1, kemudian ada 100 suku. Artinya kalau kita deretkan itu 1, 2, 3, 4, itu kan bedanya 1 semua. Sampai ada suku ke 100. Ada berapa totalnya? Itu bisa kita gunakan sesuai dengan function yang kita buat. Kita bisa hitung, ya. Kita run. Oke, jadi di sini terlihat jumlah deret aritmetika suku pertama, yang suku pertamanya 1, bedanya 1, dengan 100 suku pertama, itu ada 5050. Oke, kalau Anda percaya silakan nanti kita buktikan nanti di slide. Terakhir, ya function yang tadi dicontohkan sebagai pengingat konsep, ya, yaitu list, yaitu untuk mencari akar-akar ataupun nilai diskriminan dari persamaan kuadrat. Oke, di sini dicontohkan, ini saya namakan dia sebagai function ABC list 3. Nah, yang ini tidak lain X1, X2 itu adalah rumus dari rumus ABC, ya. Jadi kita cuma memanfaatkan rumus ABC, membuat function di RStudio. Kemudian rumus ini, B kuadrat kurang 4 kali A kali C, itu tidak lain adalah rumus diskriminan. Jadi nanti susunannya, kita akan outputnya itu menghasilkan akar-akar dan nilai diskriminan. Oke. Yang perlu dipahami dulu di sini sudah muncul sebagai function. Pendefinisian apa yang diinput. A itu adalah koefisien dari variabel X kuadrat. B itu koefisien dari variabel X. C itu adalah konstanta. Ya, seperti itu. Jadi misalkan seperti ini. Oh, di sini kurang lengkap ya. Saya punya fungsi persamaan kuadrat seperti ini. X pangkat 2 kurang 4 sama dengan 0, ya. Misalkan seperti itu. Nah, ini soalnya. Berarti secara otomatis nilai A-nya itu adalah 1 karena koefisien dari X kuadrat itu 1, kemudian B-nya itu 0, kemudian C atau konstantanya itu negatif 4. Dengan ini, dengan function yang saya buat tadi dengan penamaan fungsi ABC list 3, itu saya bisa cari faktornya atau akar-akarnya dan diskriminannya. Saya input sesuai yang saya dapat tadi, koefisien-koefisien dari persamaan kuadrat ini, berarti A-nya 1, B-nya 0, kemudian C-nya negatif 4. Oke, sisa saya drag dan run. Oke, nanti akan terlihat bahwa outputnya itu akarnya adalah 2 dan negatif 2. Sedangkan nilai diskriminannya adalah 16. Oke, 4 function yang kita buat ini, ya, dengan berbagai contoh yang sudah kita jalankan, memang bagus, ya, memang bagus. Tapi dia punya keterbatasan, ya, dia punya keterbatasan. Terbatasnya apa? Ketika kita mau menginput, ya, soal baru, berarti kita harus mengetik lagi di coding sini, di R-script sini, memasukkan lagi sesuai dengannya. Lalu apa solusinya? Ya, supaya lebih gampang, silakan kita gunakan package sign. Ya. Nanti keempat coding ini selain yang dicontohkan sesuai dengan yang ada di contoh materi di e-learning, juga saya akan tampilkan dan contoh tambahan yang saya buat. Nanti dengan memanfaatkan package sign ini akan lebih interaktif, ya. Artinya kita bisa menginput atau pengguna itu bisa menginput angka berapapun, nanti mengeluarkan output sesuai dengan coding yang sudah kita buat. Seperti itu. Baik, kita kembali ke
materi dulu. Lalu apa sih manfaatnya penggunaan paket Shiny ini dalam kehidupan nyata? Ya, salah satu yang paling banyak itu penggunaan yang laboratorium virtual. Di sini saya ambil salah satu contoh itu di FMIPA di Universitas Jember itu ada laboratorium virtualnya yang sudah dia buat dengan memanfaatkan paket Shiny. Dia membuat ya website ini untuk analisis statistika ya secara virtual. Nah, uh, linknya itu ada di sini, lab Shiny. Jadi kalau ingin membuktikan betul atau tidak, silakan dibuka saja ya link ini. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau contoh lain, ada juga beberapa, misalkan kalau di Makassar itu ada alumni-alumni dari IPB Bogor, jurusan statistika itu, ya Anda bisa cari namanya itu kalau tidak salah Swan. Nah, dia membuat perkumpulan bernama Swan, membuat website analisis statistika berbasis pemanfaatan package Shine ya dengan bahasa pemrograman R atau RStudio. Ya. Jadi dia membuat pelatihan baik secara virtual maupun online. Nanti namanya itu bisa Anda cek atau cari-cari Swan ya. Swan itu dia buat websitenya. Nah, juga website untuk analisis secara statistika itu misalkan berbagai uji-uji statistika, nah, dia juga sudah buat ya dengan memanfaatkan package Shiny. Nah, jadi secara virtual jadi kebanyakan paket Shiny ini kalau misalkan di bidang pendidikan dimanfaatkan ya untuk misalkan laboratorium virtual ya. Jadi kebanyakan untuk pembelajaran itu dibuat memanfaatkan untuk laboratorium. Meskipun tidak terbatas ya, hanya hal itu. Mungkin bisa untuk yang lainnya. Oke, itu contoh pemanfaatan ya package Shiny di bidang pendidikan. Sekarang kita lihat dulu materinya secara singkat. Apa sih itu paket Shiny? Ya, paket R yang memungkinkan Anda merancang membangun aplikasi web interaktif menggunakan bahasa pemrograman R. Jadi tidak perlu cara membuat koding HTML, CSS, atau JavaScript. Shiny mudah ditulis dalam salah satu cara terbaik untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan data. Oke, jadi package R di Shiny itu ada dua, ya. Seperti yang saya bilang tadi, dua pembentuknya, yaitu user interface atau UI dan server. Yang mana UI ini ya basicnya itu mengenai tampilannya ya. Intinya itu tampilan atau apa yang ingin Anda inputkan ya, dan apa yang ingin Anda lihat outputnya. Jadi dia ada di UI, user interface. Sedangkan di server itu adalah otaknya ya. Jadi pengolahannya, misalkan kalau seperti tadi dicontohkan, ya coding berhitungnya, rumus-rumusnya itu kalau misalkan kita ambil pengolahan di matematika, itu tentu penginputannya nanti di bagian servernya. Ya, seperti itu. Nanti kalau ada yang ingin bertanya atau belum jelas, nanti di akhir sesi ya, saya akan buka sesi tanya jawab jika ada memang yang belum. Oke. User interface-nya itu desainnya mengenai desain dan struktur tata letak aplikasi, kemudian mendefinisikan apa yang ingin dilihat dan diinteraksikan dengan pengguna. Artinya apa yang ingin mungkin pengguna input ya. Nah, misalkan mau mengganti contoh, mengganti soal ya seperti tadi yang dicontohkan, itu akan lebih mudah kalau setelah ditambahkan package. Kemudian server ya. Di sini berisi coding R ya, untuk dieksekusi. Artinya logikanya maupun rumus-rumusnya jika memang contohnya itu mengenai matematika itu intinya ada di servernya. Oke, untuk user interface ini ada beberapa intinya mengenai kontrolnya. Itu yang utama, memasukkan permintaan nilai input. Jadi penting
penamaan variabel itu juga nanti harus sama persis ya, jangan sampai salah. Mungkin penulisan dan lain sebagainya akan menghasilkan output yang error ya. Kemudian ada juga mengenai penyajian outputnya. Sedangkan server ya, di sini yang penting ya itu sebagai otaknya ya, ya bertugas melakukan simulasi atau berhitung atau menganalisis data yang kemudian hasilnya itu dikirim ke outputnya. Oke, seperti ini contohnya. Jadi, misalkan ada input, ya itu masuk nanti kita inputkan di bagian user interface dengan misalkan di sini ada perintah teks ya. Ini berarti perintah teks ya, kita inputkan teks. Kemudian nanti di bagian server, nanti outputnya ya, nanti inputnya di ya server. Outputnya nanti ini akan keluar dengan perintah ya text output widgetnya ya, maupun output di sini di bagian server. Nah, ini beberapa widget yang ada yang seperti gambar. Nah, mau yang action button ya, mau yang submit button, mau yang checkbox ya, boleh. Mau yang penginputan tanggalnya numerik ya, tombol ya, memilih boleh, slender boleh, maupun yang teks kita inputkan. Itu beberapa widget yang bisa kita buat ya di nanti tampilan user interface-nya. Sedangkan functionnya ya, jadi ini beberapa penting. Jadi misalkan di UI itu function data table itu untuk membuat tabel ya, image output untuk output ya, sorry untuk mengeluarkan image, plot gambar, tabel output, teks dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa contoh output function yang bisa kita lihat atau kita buat nanti di user interface. Oke, tentunya sebelum menjalankan programnya, yang terpenting Anda harus terkoneksi di internet ya. Untuk apa? Untuk menginstal package Sign. Karena ini tidak akan bisa jalan kalau dia tidak terinstall. Jadi caranya harus terkoneksi dulu, nanti di bagian AirScript maupun di bagian perintah konsol itu saya tuliskan perintah install package, atau mungkin di bagian kanan bawah itu ini juga bisa kita klik di bagian sini package, nanti klik install baru tuliskan Chinese. Selama Anda terkoneksi di internet, nanti akan otomatis package ini akan terinstall. Bukti bahwa package ini terinstall nanti di bagian kanan bawah jika di aplikasi RStudio itu ketika kita cari ya nanti di bagian package itu sudah muncul. Ya, berarti ketika dia sudah muncul berarti package itu sudah terinstall. Nah, sekarang kita coba membuat beberapa contoh ya di luar dari yang dicontohkan di file untuk materi aktivitas belajar 14 ya. Kita mulai dari yang simple-simple dulu ya. Kita mau membuat widget yang menginput teks yang mana nanti teks yang kita input itu outputnya juga akan keluar sesuai dengan apa yang kita input ya. Oke, di sini saya contohkan ini coding untuk user interface-nya. Tentu user interface-nya kita definisikan dulu. Kemudian title panel ini untuk membuat judul ya. Jadi nanti judulnya halo mahasiswa. Kemudian set bar-nya. Nah, ini perintah set bar layout untuk membuat set bar. Teks input berarti nanti perintahnya itu kita menginput teks ya. Kemudian teks outputnya nanti untuk keluar dari teksnya. Ini di bagian UI-nya. Kemudian di servernya kita bisa buat library. Nah, kita tentu harus jalankan ya setelah terinstall supaya dia jalan aplikasinya.
tentu harus kita jalankan signing dengan perintah library. Sedangkan untuk servernya kita definisikan sebagai function seperti yang tadi, beberapa function yang kita buat di awal dengan perintah output. Jadi perintah output nanti menampilkan teks yang kita input. Secara sederhana nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi judulnya seperti ini, halo mahasiswa, dan ini tempat ya menginput Anda nanti seperti ini contohnya. Kemudian ini judul dan tempat menginput. Outputnya nanti di sini akan sama persis dengan yang kita input. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita coba praktekkan ya, di RStudio. Oke, saya coba buat. Oke, kebetulan saya sudah buat aplikasinya dengan menggabung ya. Gabung, misalkan di sini tadi saya namakan library-nya di paling atas, kemudian UI-nya di sini sesuai yang tadi di slide sama persis codingnya, kemudian terakhir kita jalankan aplikasi. Kalau sudah ada unsur UI dan unsur server misalkan dalam satu file RScript, ini sisa kita jalankan. Oke, sorry. Dia akan muncul seperti ini ya. Misalkan saya input Lalita. Nanti outputnya di sini akan keluar Lalita. Misalkan lagi Ronald. Lalita Ronald. Jadi outputnya juga akan keluar Ronald. Kemudian terakhir Amelia. Sama persis. Jadi ini yang pertama kita buat ya. Contoh pertama yang simpel. Jadi menginput dan outputnya akan keluar seperti ini. Oke. Kita kembali ke slide yang tadi sama persis dengan yang ini, tapi di sini saya contohkan nama saya ya. Makanya outputnya di sini juga nama saya. Lanjut di contoh 2. Di contoh yang kedua di sini saya coba kembangkan sedikit dengan perintah radio button widgetnya kita akan membuat histogram ya dengan opsi memilih ada 1000, 5000 ataupun 10.000 bilangan acak yang bisa kita klik ya. Tentu dengan bilangan acak yang berubah secara visual nanti histogramnya juga akan berubah. Oke, saya coba perlihatkan dulu di slide-nya tampilan codingnya seperti ini. Ya, nanti di UI-nya judulnya dengan perintah title panel itu untuk judul nanti. Setbar dengan perintah radio button nanti kita input ID nomor jumlah angka acak yang disimulasikan. Choice itu untuk yang tadi opsi yang kita buat ada 1000, 5000 maupun 10.000. Sedangkan untuk di bagian servernya tentu rumusnya bagaimana cara mencari. Tentu di salah satu perintah yang bisa kita buat R0 nanti kita buat perintah histogram ya di RStudio dengan coding seperti ini itu untuk membuat histogram dengan warna ini dark gray, ini abu-abu ya. Nanti setelah kita jalankan aplikasinya akan outputnya seperti ini. Jadi judulnya simulasi normal, simulasi kurva normal, sorry. Nah, di sini opsinya ada 3 sesuai yang kita pilih tadi, choice-nya 1000, 5000. Nah,
nanti terlihat ketika kita pilih opsi misalkan 5.000, secara visual histogramnya juga akan berubah. Ya, nah, ketika 10.000 juga akan berubah. Jadi secara visual itu nanti akan berubah semua sesuai dengan apa yang kita pilih, bilangan acaknya. Oke, kita lihat di RStudio supaya lebih paham. Saya buka aplikasinya. Nah, ini ya, UI-nya sudah sama persis dengan coding yang saya tampilkan di slide tadi. Kemudian pendefinisian servernya juga sama. Export rnom dan perintah histogram untuk membuat histogram. Kita jalankan. Oke, warnanya abu-abu. Nanti sesuai yang ini. Jadi ketika kita pilih misalkan 5.000, nanti secara visual ini juga akan berubah. 10.000, 1.000, 5.000, dan 10.000. Jadi dia akan berubah ya, bentuk grafiknya tergantung dari jumlah acak angkanya. Jadi makin tinggi tentunya, coba Anda lihat ini mungkin tidak terlalu berbentuk seperti lonceng, belum proporsional. 5.000 juga belum, tapi ketika misalkan angkanya 10.000 itu sudah mendekati ya, bentuk kurva normal seperti bel ya. Mungkin kali ketika kita tambahkan opsi yang lebih tinggi jumlah bilangan acaknya atau angka acaknya, maka makin menyerupai bentuk dari kurva normal. Oke, seperti itu ya. Oke, itu contoh yang kedua. Lanjut, contoh yang ketiga. Ya, di sini kita kembangkan lagi yang tadi sama, tapi karena warnanya itu saja, kita buat opsi tambahkan dengan perintah sedikit, bisa memilih warna. Di sini saya ada opsi merah, biru, dan hijau. Ya, tapi perintahnya itu select, ya, select input widget. Jadi bukan radio button, tapi select. Jadi dia nanti kita akan memilih. Jadi tampilannya nanti akan memilih warna-warna yang di sini merah, biru, hijau, tapi dalam versi bahasa Inggris nantinya ketika tampil di secara visual. Oke, nah, ini penamaan, ini coding untuk user interface-nya. Sisa ditambahkan perintah select input karena kita mau memilih sesuatu yang kita inginkan nanti warna ya. Di sini tentu perintah red, blue, dan green. Ya, ini bahasa Inggrisnya merah, biru, dan hijau. Sedangkan di bagian servernya masih sama sih sebenarnya, karena yang kita rubah itu cuma nanti bagian user interface-nya. Yang berubah di sini, ini di opsi di sini, color ya, karena tadinya ini dark abu-abu atau dark gray ya, kalau tidak salah tadi namanya, itu berubah menjadi perintah input color, artinya kita harus memilih warna ya. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Saya contohkan misalkan untuk 5.000 warna merah misalkan ya. Untuk yang 5.000 warna biru, untuk yang 1.000 warna hijau. Tapi meskipun misalkan 1.000 itu tetap bisa kita opsi pilih warna biru mau yang hijau itu juga bisa. Jadi di sini dicontohkan saja 3 tampilan, tapi sebenarnya kombinasinya bisa 9 kemungkinan bisa tampil dengan memilih opsi jumlah angka dan warna. Sekarang kita coba lihat di RStudio, jalankan programnya. Oke, ini contoh yang kedua. Sekarang kita coba buka yang contoh yang ketiga. Oke,
codingnya sesuai dengan yang di slide tadi. Oke, sisa kita jalankan. Sorry, saya belum close tadi yang sebelumnya. Yang kedua, saya coba. Oke, nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi, nah, secara default itu opsi 1000 dan berwarna merah. Tapi ada kemungkinan berwarna biru untuk 1000 juga boleh. Berwarna hijau 1000 boleh. Misalkan kita mau yang 5000, opsi hijau boleh, biru boleh, merah boleh. Ya. Atau yang 10.000 merah, biru, maupun warna lainnya. Seperti itu. Nah, di sini dicontohkan cuma 3 warna, tapi kita bisa menambahkan sesuai warna yang kita inginkan. Berarti secara otomatis nanti di sini pengguna boleh memilih warna yang sesuai yang ditambahkan. Misalkan kalau lebih dari 3. Ya, seperti itu. Oke, itu contoh yang ketiga, desain visual yang interaktif. Baik, kita lihat contoh yang keempat. Ya, di sini sekarang kita masuk yang contoh keempat, yang mana itu mengenai percabangan mengkategorikan bilangan. Nah, sesuai yang tadi, function yang kita buat. Ya. Di sini ketika kita tambahkan package sign nih sedikit, ternyata dia bisa lebih interaktif. Ya. Tampilannya tanpa harus nanti menginput di bagian script lagi. Ya. Sisa menghapus, menginput di bagian tampilan Shiny. Oke, ini contoh codingnya di UI, user interface-nya. Kemudian, ya ini di bagian server yang saya bilang otaknya. Ini tidak lain, ya. Ya, X ini sama persis tadi, ini coding ini sama persis ketika kita membuat perintah function yang di awal ya. Ini kita function ya. Codingnya ya, coding yang ini saja yang kita gunakan. Ya, ini sama persis kan? Berarti ya sisa pengkategoriannya di sini sesuai dengan yang kita inputkan. Ya, seperti itu. Jadi codingnya nanti ini nah, function input, nah itu semua kita sesuaikan dengan perintah apa yang ingin kita input. Kemudian nanti outputnya akan seperti ini. Nah, ini ada 3 kali percobaan ya. Jadi dia tidak outputnya bukan 3 langsung, tapi 1 saja seperti ini. Nanti akan keluar, misalkan di sini dicontohkan -1. Oh, seperti yang tadi tanpa harus mendrag baru run, bisa menginput, langsung outputnya keluar di bagian bawah ya. Tidak perlu di drag dan di run lagi, bisa menginput. Begitupun dengan 0 dan 0,5 nanti outputnya sama persis dengan function yang kita buat. Oke, sekarang kita coba jalankan contoh 4 ya. Oke, saya sudah buat codingnya. Nah, di sini saya gabung ya, UI-nya sama servernya sudah tergabung. Nah, sisa saya jalankan seperti ini. Ini apa maksudnya error? Ini error karena belum ada yang kita input. Misalkan -1 seperti yang kita contohkan tadi. -1 itu adalah bilangan negatif. Nah, tapi uh, kalau misalkan di sini, misalkan kita mau lagi cari di luar dari yang ketiga ini, berarti kita harus buat lagi bilangan. Ketik lagi, misalkan bilangan 5, kita mau cari -100 lagi. Baru kita drag lagi putaran. Tapi ketika tampilannya sudah seperti ini dengan memanfaatkan Shiny, nah, itu lebih visual. Ya, lebih visual tampilannya. Misalkan di sini tadi -100. Nah, sisa kita rubah-rubah angkanya di sini. 0,
0,5 tanpa harus kita drag lagi, run, jalan. Jadi dia secara virtual cukup interaktif ya. Nah, misalkan 166 berapa? Oh, dia bilangan positif dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi itu contoh yang ke-5. Sesuai yang tadi sudah, berarti kita sebagai pengguna jika tampilannya seperti itu kan lebih gampang. Nah, tanpa terbatas lagi menginput di RStudio, menginput ulang perintah fungsinya, kemudian memasukkan lagi angkanya ya. Dengan tampilan seperti itu bisa kita input angka-angka yang ingin kita cari. Lanjut, yang percabangan, yang tadi pengkategorian segi N, ya. Juga kita sudah contohkan di awal fungsinya yang kita buat, tapi dengan menambahkan package ini kita bisa input secara nanti penginputan angka-angkanya itu lebih interaktif ya, tanpa harus memasukkan lagi fungsinya, masukkan lagi angkanya di RStudio. Ini perintah coding di UI-nya, user interface-nya seperti ini. Kemudian di bagian ini kan ini kan tidak lain adalah rumus function ya yang kita masukkan di bagian servernya. Nanti outputnya seperti ini. Jadi ketika saya masukkan misalkan jumlah sisi bangun itu 2, maka dia tidak dikategorikan segi N. Tapi ketika saya masukkan misalkan angka 7, oh berarti bangunan itu yang memiliki 7 sisi bisa kita sebut sebagai segi 7. Oke, sekarang kita coba lihat aplikasinya apakah betul sama persis dengan output di slide PowerPoint. Oke, ini contoh yang ke-5 ya. Oke, nanti di sini misalkan 2. Oh, dia bukan segi N. Jadi outputnya langsung keluar. Misalkan 7. Oh, dia segi 7. Dan seterusnya. Jadi tanpa harus membuka aplikasi RStudio, ya, dengan menginput di sini saja, bisa langsung sesuai dengan coding yang kita buat ya. Misalkan di sini dicontohkan coding untuk pengkategorian. Lanjut, contoh berikutnya yang perulangan looping, yang mana kita tadi di awal ya membuat rumus untuk deret ya, deret aritmetika ya, dengan mengetahui jumlah suku awal dan beda. Oke, codingnya seperti ini. Karena tadi ada 3 unsur utama ya untuk menghitung. Berarti kita definisikan penginputan ya, untuk N suku pertama dan beda di bagian user interface. Karena kita harus input. Nanti di bagian server, disitulah rumusnya. Sesuai yang tadi ya, ini rumus N per 2 kali 2 kali suku pertama tambah N kurang 1 kali beda. Seperti itu. Ya, ini tidak lain adalah rumus jumlah deret. Oke, lanjut. Kita nanti lihat outputnya nanti. Nanti outputnya seperti ini. Jadi outputnya, silakan inputkan ada berapa suku. Misalkan ada 100 suku pertama, yang mana suku pertamanya adalah 1 dan bedanya adalah 1. Nanti akan keluar outputnya di sini 5050. Ketika saya hitung secara manual, bandingkan dengan rumus seperti ini, nanti diperoleh nilai yang sama persis, 5050, dengan yang kita output dari aplikasi yang sudah kita buat. Oke, sekarang kita coba jalankan aplikasinya di RStudio. Kebetulan saya sudah buat juga.
saya sudah gabung. Sorry, saya tutup dulu yang contoh 5. Untuk deret ya. Oke. Deret. Ini contoh ke-6 ya. Oke. UI-nya sudah saya definisikan. Rumus dari deret saya input di bagian server. Oke. Sudah kita nah, nanti akan keluar aplikasi atau programnya seperti ini. Nah, sesuai yang dicontohkan tadi ada 100 suku pertama 1 dan suku pertamanya 1, bedanya juga 1. Akan menghasilkan output yang sama yaitu 5.050. Nah, dari sini tanpa harus nanti misalkan saya mau soal yang baru, tanpa harus menginput lagi repot ya. Menginput lagi function ya. Kalau masih menggunakan function, misalkan seperti ini, berarti kita harus masukkan lagi ya. Baru misalkan deret, misalkan pakai perintah, masukkan lagi berapa suku pertamanya, misalkan 12, bedanya misalkan 2. Saya mau cari 2 suku pertama. Nanti keluar baru di drag lagi. Tapi ketika kita buat dengan Shiny tadi, ya, nah, tadi kalau dicontohkan berapa tadi? Ada 12 deret, kemudian sorry suku pertamanya 2 karena ini perintahnya ABC. Suku pertama beda dan N yang terakhir ya. Suku pertama. Ada 2 suku, kemudian suku pertamanya tadi 12, bedanya 2 ya. Berarti 26. Oke. Karena cuma suku 12 dan 14 toh. Ditambah berarti hasilnya adalah 20. Tapi kalau saya mau 2000 berapa? Pasti outputnya juga. Nah, mau sebanyak apapun ya. Bisa yang menghitung ya. Dan seterusnya. Jadi ini sangat membantu bagi pengguna. Jadi misalkan yang hanya terbatas dengan function harus menginput ulang di AirScript atau mungkin di konsol ketik ulang perintahnya, nah, itu akan lebih berat lagi. Oke, yang terakhir untuk yang contohnya yaitu mengenai tadi sesuai juga yang tadi yang list, yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat dan nilai determinannya. Nah, ini contoh yang kita input tentu koefisien A, B, dan C dari variabel X kuadrat, X, dan konstanta. Nah, nanti di bagian server itu codingnya ya, rumus ABC-nya yang kita masukkan maupun rumus untuk mencari nilai diskriminannya. Nanti outputnya seperti ini. Jadi, misalkan di sini soalnya X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Mau dicari akar-akarnya, nanti outputnya akan keluar akarnya 2 dan negatif 2, kemudian nilai diskriminannya itu 16. Saya bandingkan dengan perhitungan secara manual juga menghasilkan nilai yang sama, ya, yaitu negatif 2 dan 2 untuk akarnya dan nilai D-nya diskriminannya adalah 16. Ya, seperti itu. Kita coba lihat di sini, kita coba jalankan. Kayaknya error ya, ada sedikit loading di bagian tadi karena terlalu penginputan untuk yang tadi nilai jumlah deret terlalu tinggi, nah, menghasilkan
error ya OBS Studio-nya, tapi ini errornya bukan gara-gara, tapi loadingnya ya, loading. Ya, seperti itu. Kita coba close dulu saja. Oh, kita coba buka ulang aplikasi RStudio. Semoga tidak. Nah, ini. Ya, tampilannya tadi dicontohkan X kuadrat kurang 4. Berarti koefisien A-nya, nilai A-nya 1, nilai B-nya 0, kemudian konstantanya negatif 4. Berarti nanti outputnya akan keluar seperti akar-akarnya 2 dan negatif 2 dengan nilai diskriminannya. Nah, ini juga bisa kita ganti, misalkan negatif 9. Nanti ya nilainya, nah, akarnya 3 dan negatif 3. Nah, kemudian nilai diskriminannya 36. Ya, tanpa harus menginput ulang lagi di RScript. Di sini saja kita bisa input nilai-nilai berkoefisien dan menghasilkan output yang akar-akar dan nilai diskriminan. Misalkan 1, negatif 4 sama 4. Kan, oh, akar-akarnya 2 dan nilai diskriminannya 0. Atau ini untuk X kuadrat kurang 4X tambah 4. Maka menghasilkan akar 2 dan positif 2. Diskriminannya 0. Oke, seperti itu. Nah, contoh yang saya bisa berikan mengenai beberapa aplikasi yang bisa kita buat, terutama di mengenai matematika, ya. Tapi ini tidak terbatas di matematika saja, tergantung seberapa kreatif Anda bisa buat. Eh, ada beberapa contoh yang bisa saya tampilkan juga untuk yang di materinya sesuai dengan aktivitas belajarnya. Yang ke-14 itu, misalkan yang pertama itu yang ini ya, MTech Course. Ya. Oke, kita coba jalankan. Oke, jadi dia tampilannya seperti ini untuk yang materi yang ada di aktivitas 11 ya. Coding yang pertama itu nanti seperti ini tampilannya ya. Secara visual boleh. Boleh data-datanya kita pilih ya. Secara ini data-data yang sudah tersimpan di MTech Course. Oke. Yang ini coding yang pertama, tampilan visualnya seperti itu. Nanti untuk satu lagi yang saya tampilkan coding terakhir yang ketiga. Ya, ini saya sisa ambil dari perintah yang coding yang ada di situ. Jadi dia bertambah nanti di bagian bawah ada tabel ya, ada tabel. Di sini bisa pilih juga lagi sama persis dengan yang tadi. Perbedaannya sisa ada tambahan tabel selain tambahan histogram. Ya, seperti itu materi mengenai ya, data interaktif dengan memanfaatkan paket Shiny bisa saya berikan. Kalau memang ada yang ingin bertanya, silakan aktifkan mic-nya. Oke, ada yang ingin bertanya, silakan. Baik Amelia, Lalita maupun Ronald ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai materi pada malam hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Amelia, Lalita maupun Ronald? Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan Ronald.
Kalau di R itu aplikasi hanya Shiny ya Pak ya? Untuk visual interaktifnya ya? Visual interaktifnya, nah, Aplikasi. yang oke, silakan lanjutkan dulu. Iya, maksudnya saya mau tanya apakah ada aplikasi lain atau package lain selain Shiny untuk RStudio untuk menampilkan visualisasi kayak tadi ya Pak ya? Untuk seperti itu, sesuai yang dibatasi untuk mata kuliah ini, sepemahaman saya itu kita terbatas di Shiny saja ya. Tapi package-package yang ada di eh, RStudio itu ataupun di R itu kan memang kadang ada yang sama ya, yang buat ya. Mungkin namanya saja yang berbeda ya. Nah, misalkan yang saya contohkan itu misalkan untuk mencari statistika, nilai statistika itu kan banyak package yang bisa kita manfaatkan. Jadi tidak terbatas sama satu saja. Nah, tapi umumnya untuk yang visual ini yang digunakan itu yang Shiny. Nah, seperti itu. Seperti itu, Ronald. Baik Ada Pak, lagi yang terima ingin kasih Pak. ditanyakan? Oke. Amelia ada? Lalita? Nah, kalau tidak ada, saya minta izin ya untuk ketiga mahasiswa ini. Saya minta izin rekamannya ini nanti saya tautkan atau embed di e-learning, ya, di e-learning UT sebagai bahan pembelajaran. Mungkin jika ingin praktek ulang, baik untuk yang sempat hadir pada kesempatan kali ini maupun buat teman-temannya mungkin yang tidak sempat hadir. Jadi saya minta izin nanti hasil rekamannya itu saya akan tautkan di e-learning ya. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, oh ya tidak apa-apa, Lalita. Nah, kalau memang uh, tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti mungkin kalau mau belajar secara mandiri, nanti sisa diputar ulang videonya ya. Ingin praktek secara ulang, sisa diputar videonya, nanti saya tautkan di e-learning. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lain, oh sorry, apa? Lalita tugas. Oh ya, tugas memang belum. Yang tugas ketiga karena ada perpanjangan ya dari kebijakan Prodi itu eh, semua dari tugas 1, 2, dan 3 itu deadline-nya itu sampai tanggal 14 ya. Jadi yang sempat belum memasukkan ya tugasnya baik tugas 1, siapa tahu ada temannya yang dikenal. Nah, karena yang dari 2 kelas yang saya pegang itu rata-rata cuma submit yang 15, 16 orang ya. Jadi ada sekitar 4 ataupun 5 orang yang belum submit mulai dari tugas 1 maupun tugas 2. Bisa dikabari infonya, siapa tahu belum aktif di e-learning-nya, nah, bahwa deadline-nya itu bisa disubmit baik tugas 1, tugas 2 maupun tugas 3 nanti deadline-nya tanggal 14 Juni ya, terakhir submit. Kalaupun nanti misalkan ada revisi ya belum sempat saya cek, nanti insya Allah besok ya saya cek ulang lagi untuk beberapa tugas yang mungkin seperti Ronald ya, ada tugasnya yang agak belum maksimal. Nah, oh ya nanti saya usahakan eh, sebelum deadline saya cek ulang tidak. Karena ada beberapa juga yang hubungi saya ya, itu karena sebelum ada kebijakan itu ya, ada yang beberapa orang yang minta kebijakan misalkan bisa mensubmit tugasnya yang tidak sempat sesuai deadline, jadi saya minta kirim saja di email ya, nanti saya cek. Nah, ternyata ada kebijakan dari Kaprodi bahwa oh ternyata bisa diperpanjang. Nah, ternyata dia bisa submit ulang lagi di e-learning. Nah, awalnya dia tugas yang dia buat karena terlambat itu kan tidak bisa disubmit di e-learning karena punya nah, dia submit di email saya.
Jadi ada beberapa juga yang saya periksa lewat email karena uh, telat ya. Jadi tidak cuma di e-learning tapi lewat email juga ada beberapa yang mengumpul mahasiswa. Seperti itu ya penjelasannya. Nanti saya usahakan cek tugasnya lagi sebelum deadline. Apakah direvisi atau tidak. Oke, saya kira cukup. Jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan, ya, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live semuanya ya. Terima kasih.